kali ini kita akan membahas secara dalam bersama Bang Fauzan seperti apa sih menariknya dunia fotografi khususnya di makro. Selamat menyaksikan. Saya pertama kali mendalami makro sekitar tahun 2011 berbarengan dengan booming fotografi makro di Indonesia. Mendalami fotografi secara umum sebenarnya dari tahun 2010. Kenapa jadi menarik makro? Karena tidak banyak orang yang menggeluti makro, itu satu dulu. Jadi di Indonesia orang pasti yang rame misalkan landscape Indonesia karena memang ini menarik. Kita tidak perlu jauh untuk memotret makro. Kita bisa di halaman rumah sendiri, di depan komplek perumahan, atau ya pokoknya tidak harus jauh lah kita untuk mencari subjek makro. Itu yang membuat saya tertarik untuk mendalami lebih jauh. Kebetulan ada mentor-mentor saya juga yang alhamdulillah secara nasional banyak membimbing saya. Disitulah yang akhirnya terus-menerus sampai sekarang saya memang lebih identik ke makro daripada genre yang lain. Pasti mengeluarkan uang, apapun itu, sekecil apapun. Nah kalau fotografi memang modal utamanya awal besar. Biasanya kalau kita membeli kamera DSLR atau mirrorless. Tapi juga makro sekarang berkembang ke smartphone dengan bantuan lensa bongkaran. Kalau istilahnya yang lensa-lensa lama, yang kamera-kamera lama dibongkar sedemikian rupa, disetting untuk bisa ditempelkan ke smartphone atau handphone. Makro lebih mudah, tidak memerlukan dana yang cukup besar istilahnya, itu tidak sampai ke sana istilahnya. Kalau jualan foto saya terus terang sudah mulai tahun 2016. Ya. Pertama kali foto dibeli oleh National Geographic itu fotonya human interest justru. Belakangan sering dibeli adalah foto-foto makro. Foto makro ini enaknya kita menjual tidak ada mode rilis, tidak harus minta izin dengan orang yang kita potret. Karena kan cuma binatang-binatang kecil, apalagi secara umum kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Saya juga ada kayak foto pasar terapung apa segala macam. Jadi ada dua istilahnya media yang bisa membantu kita untuk menjual foto, bisa dari website, bisa dari agensi. Nah kalau kayak National Geographic atau yang pasar terapung itu dari agensi saya. Jadi saya biasa posting di media sosial, terus ada ikut posting di website internasional kayak oneegg.com. Nah dari sana agensi mencari-cari foto-foto yang bagus untuk mereka jual dan mereka beli. Jadi mereka beli dulu ke kita, terus mereka jual. Nah nanti sharingnya biasanya 50%. Nah belakangan saya jualan foto di website-website kecil pendapatannya, tapi kalau ibarat pakai bahasa Banjar itu kalau semakin banyak kita memasang lukah, kemungkinan dapat ikannya makin banyak juga. Nah makanya saya jualan istilahnya jualan foto di website kayak sejenis Shutterstock atau Photostop yang lain itu income-nya mungkin kecil dari per foto. Tapi kalau rutin setiap hari ada yang beli, lumayan. Sekarang sudah bisa lah membantu minimal istilahnya bayar internet, bayar listrik, apa segala macamnya. Alhamdulillah. Paling menarik ketemu binatang apa Bang? Kalau di Kalsel yang spesifik sebenarnya saya belum ketemu. Artinya karena saya mungkin belum eksplor terlalu jauh ke tempat yang khusus kayak gunung misalnya. Tapi ada beberapa kayak ini yang saya ambil di buku ini, ulat yang tidak banyak ada di tempat-tempat lain. Tapi memang tidak spesifik ada di Kalsel sebenarnya. Itu juga sebenarnya yang jadi tujuan beberapa kawan istilahnya senior-senior. Kita mau nanti bikin satu buku yang istilahnya mengglobal se-Indonesia, mana-mana hewan-hewan yang endemik masing-masing daerah. Itu nanti yang dipublikasikan oleh masing-masing kawan-kawan di berbagai daerah. Nanti kita gabungkan dalam satu produk yang seperti ini, hanya ada di Kalimantan, tidak ada di Jawa. Niat membuat buku adalah tujuannya sebagai pegangan saya untuk memberikan kenang-kenangan buat orang. Istilahnya begini, kalau dulu, zaman dulu
raja-raja itu meninggalkan prasasti. Nah, itu akan dikenang orang. Nah, kalau saya, menurut pendapat saya itu, kalau fotografer kalau nggak meninggalkan jejak berupa karya, ya apa gunanya? Kalau cuma diposting di media sosial mungkin bisa dilihat balik ya, tapi terlalu banyak, terlalu acak. Nah, kalau dibukukan kayaknya malah lebih bagus. Karena itu saya sependapat dengan Pak D. Teguh Santosa yang fotografer dari Jogja, senior saya di Makro. Beliau rutin membuat buku, tujuannya adalah bukan untuk cari uang. Jadi bukan untuk cari uang, tapi untuk meninggalkan kenangan, istilahnya buat kawan-kawan atau adik-adik atau junior-junior nanti yang mengikuti jejak kita. Walaupun bukan fotografer, tapi kayaknya wah ini kita tidak tahu ya, kalau kayak hewan ini suatu saat ada yang punah, suatu saat. Nah, kita tidak tahu. Nah, minimal ini yang kita tinggal gitu. Jadi buku bukan untuk cari uang, modalnya pun saya mencetak independen, hanya berdasarkan pesanan, nanti saya cetak. Jadi saya belum punya istilahnya dana besar untuk mencetak dalam jumlah yang besar. Bang, tentu ada kiblat. Siapa sih Bang yang jadi panutan Abang di dunia fotografi ini? Iya. Kalau kiblat kita pasti ke muka ya. Iya. Ya, tapi kalau untuk istilahnya panutan dalam berkarya, saya memang banyak dipengaruhi oleh Bang Nurdin Surya. Karena memang kalau genre makro itu ada subgenre lagi berbagai macam di Indonesia. Ada natur, ada stage makro, ada makro art yang saya dalami, kemudian ada ekstrim dan ada still life. Makro art itu bagi saya sejiwa dengan aktivitas saya dulu melukis. Saya suka bermain warna. Di makro art ini diberi kebebasan untuk menambahkan unsur-unsur lain. Nah, makanya saya banyak belajar dengan Bang Nurdin, style-stylenya saya suka, jadi saya banyak terpengaruh oleh beliau. Kalau dari Bang Andian sama Pak Teguh, itu banyak dari pendekatan mereka dalam makronya, tapi dalam karya saya lebih banyak dipengaruhi oleh Bang Nurdin sendiri. Ada juga sih yang, wah ini jangan Pak, jangan diguguk, ini ada kenangannya misalnya, ada story-nya, jadi tetap juga ada juga yang kita pertahankan istilahnya. Ada 3, jadi ada fresh green, ada 3 chapter, ada fresh green, ini mood exploration, jadi yang istilahnya yang dark banyak di sini. Nah, kemudian tadi fresh green yang rata-rata backgroundnya hijau. Nah, baru ini yang pouring color, ini yang memang jadi ikon ulun. Pouring color ini, dan tidak banyak orang yang berani bermain warna merah kuning hijau istilahnya, itu ada banyak. Itu yang membedakan. Akhirnya inisiatif itu juga yang ulun pikirkan dengan Bang Agus, warna-warni cover. Tetap menggunakan DSLR atau mengikuti teknologi? Kalau mengikuti teknologi sebenarnya kita harus. Cuma kalau ibarat orang kita itu orang lawas, jadi biasanya apa yang dipegang itu sudah enak. Tapi tidak anti dengan perkembangan teknologi. Justru lebih banyak di editing misalnya, atau cara kita menjual fotonya ke orang, menyajikan fotonya ke orang dalam berkarya, itu kita mengikuti. Kalau ada teman yang dengan style ini, kayaknya cocok, kita dapat inspirasi banyak. Tapi belakangan saya juga mulai mengeluarkan inspirasi baru yang belum tergali dari apa yang sudah ada orang punya. Tujuannya ya kita tetap punya ciri khas. Tapi kalau teknologi saya ikut teman, saya masih pegang DSLR dan smartphone. Ya, kalau DSLR kata Bang Arbain udah mati, tidak mungkin berkembang lagi. Tapi mirrorless oke, smartphone pun saya suka gitu. Tapi sementara masih enakan pakai DSLR. Bang, tipsnya untuk generasi muda atau milenial memoto makro memang menarik. Kalau kita mau lebih dekat dengan alam, pasti banyak hal yang menarik yang bisa kita explore. Itulah yang justru membuat makro ini berbeda dengan genre lain. Kita duduk di semak belukar yang nggak usah terlalu tinggi lah istilahnya. Kita duduk diam. Kalau kita lewat, kita tidak banyak ngelihat, paling yang besar-besar kupu-kupu atau belalang yang lewat atau capung. Tapi kalau kita duduk 5 menit, 10 menit, nanti yang kecil-kecil itu keluar, kelihatan. Mata kita baru, oh ternyata ada ini, ternyata ada ulat ya, ternyata ada semut. Ternyata kalau siput itu bisa lewat sini, atau ternyata kalau kupu-kupu yang kecil itu kawinnya jam segini. Banyak hal yang
kita tidak melihat pada saat kalau kita sambil lewat. Otomatis mata tuh melihat pergerakan dari hewan. Itu yang unik. Nah, saya sarankan sih buat kawan-kawan, cobalah yang milenial istilahnya, cobalah lebih dekat ke alam. Tidak harus makro, tapi kalau makro itu memberi banyak kedekatan kita dengan alam. Karena ciri khas makro itu lebih dekat, dan lebih dekat. Look closer kalau saya berikan ini. Coba lebih dekat. Nggak ada bang, nggak ada binatangnya. Coba diam dulu berapa menit. Tunggu, pasti ada binatang. Kesabaran bang ya Pak. Itu kunci hampir semua genre sebenarnya, atau semua hal yang ada di sana. Tapi kalau makro, sabar itu modal utama. Modal utama.